Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi zahirah wal batinah qadiman wa hadisan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa man tabi'ahu wa man wala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang resep untuk mengembangkan ukhuwah imaniyah, persaudaraan seiman, ukhuwah syu'ubiyah, persaudaraan sebangsa, dan ukhuwah qabiliyah, yaitu persaudaraan kelompok. Ada 7 konsep ilahi yang dimuat dalam surat Al-Hujurat. Konsep ini mutlak kebenarannya. Jadi untuk mempertahankan ukhuwah itu, pertama, Allah menyuruh agar tidak melakukan tindakan hanya berdasarkan laporan dari seseorang yang belum tentu kebenarannya. Kalau ada berita, maka kita harus berusaha check and recheck, atau yang disebut dengan tabayyun dalam Al-Quran. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan sesuatu kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Resep yang kedua, hindarilah suhriyah. Suhriyah artinya punya anggapan bahwa orang lain ada di bawah kita, sebab akan timbul pandangan kita yang benar, orang lain yang salah. Dan ini tidak diperbolehkan di dalam Islam, sehingga tidak memberi ruang buat orang lain untuk benar. Jadi untuk kemungkinan benar bagi orang lain itu sudah hilang. Kalau perasaan merasa benar sendiri, akan sulit terjadi perdamaian. Di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jadi hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum menyepelekan kaum yang lain, karena boleh jadi yang disepelekan itu lebih baik dari yang menyepelekan. Kemudian resep yang ketiga, janganlah mencela. Wala talmiju anfusakum. Janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Asal kata limaj itu at-ta'nu bil lisan, yaitu mencela ya dengan ucapan. Makna la talmiju anfusakum menurut ahli tafsir itu la ta'bu fata'abu. Jadi janganlah mencela orang lain, nanti ada orang yang mencela kamu. Jadi celaan terhadap orang itu akan kembali kepada kita. Kita mencela orang lain, maka yang dicela sakit hati. Terus dia membalas mencela kita. Jadi hampir sama dengan ayat
la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah. Jadi kalian janganlah memarahi patung-patung sesembahan mereka, nanti mereka memarahi Allah. Hadirin sahabat rahimakumullah, resep yang keempat, jangan saling memanggil dengan panggilan yang jelek. Wala tanabaju bil alqab. Jadi janganlah saling mencela atau memanggil dengan panggilan yang jelek. Jadi kata namaj itu memarahi dengan kata-kata kotor, ya seperti kata-kata yang sering dilontarkan banyak ya, beleguk kalau bahasa Sunda itu ya, atau goblok. Nah, kata-kata yang seperti itu akan mengundang permusuhan. Resep yang kelima, ya, kita jangan berpikir negatif atau negatif thinking. Nah, dalam bahasa Al-Quran disebut dengan su'udon. Ya, biasanya akibat kurang percaya diri timbul kecurigaan yang berlebihan. Jadi makanya dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Jadi jauhilah, jadi banyak berprasangka. Sebab inna ba'dadh-dhanni ismun, jadi salah satu dari prasangka-prasangka itu pasti dosa. Hadirin, yang keenam, resepnya hindari tajassus. Jadi tajassus itu mematai orang lain. Jadi mencari kelemahan orang lain atau mencari kejelekan orang lain. Sebab kita tidak disuruh oleh Allah, jadi mewakili Allah untuk menghisab manusia. Yang disuruh hanyalah kita menghisab diri sendiri sebelum dihisab oleh Allah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Karena itulah kata Nabi, tuba liman sagolahu aibahu an uyubinas. Yang ketujuh, resep yang terakhir, kita harus menghindari tentang ghibah. Jadi ghibah itu menggunjing. Wala yaghdab ba'dukum ba'do ayuhibbu ahadukum may ya'kula lahma ahihi maitan fakarihsumuhu wattaqullah wallahu tawwabur rahim. Janganlah sebagian kamu mengunjing sebagian yang lain. Sukakah kamu memakan bangkai saudaranya? Tentulah kamu merasa jijik. Karena itulah bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Nah, 7 konsep ini bila kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, insya Allah kita akan mampu ya menjalin persaudaraan, baik persaudaraan secara imaniah atau persaudaraan subuai sebangsa, persaudaraan kelompok. Sebab resep dari Sayyidina Ali saja. Jadi barang siapa yang bisa memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya antara dirinya dengan manusia. Karena itulah semakin tiap-tiap orang itu berusaha mendekatkan diri, menjalankan aturan Allah, maka Allah akan menjaga kehidupannya sehingga ukhuwah ini dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.